Halo sahabat santuy, kembali lagi bersama saya di sini, Pria Santuy. Perlu diingatkan kembali bahwa konten ini adalah full spoiler. Jika Anda anti spoiler, jangan lanjutkan video ini. Selamat datang bagi Anda semua di channel saya yang sangat sepi ini. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja. Kali ini, saya akan membawakan sebuah alur cerita yang cukup menegangkan, kepala bagian bawah, bukan kepala bagian atas. Perlu saya ingatkan kembali, bahwa film ini sangat tidak direkomendasikan buat bocil-bocil di bawah usia 18 tahun. Film ini berjudul The Gigolo tahun 2015. Baiklah, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Scene dibuka dengan seorang pria bernama Fang yang berlagak seperti gigolo profesional, melakukan step by step pekerjaannya, tapi kenyataannya ia hanyalah sedang membantu ibunya memasak bebek. Selanjutnya, Fang pergi ke klub malam untuk menemui bibinya yang bernama Hang, di mana Hang ini adalah seorang mucikari atau penyedia jasa laki-laki gigolo. Tujuan Fang menemui bibinya ialah meminjam uang untuk membiayai sekolahnya. Di saat mereka sedang mengobrol, datanglah seorang wanita bernama Michelle, disusul dengan temannya Yoyo yang bersama seorang gigolo. Michelle pun tertarik terhadap Fang dan memaksanya untuk melayaninya. Tetapi dengan kekuatan iman dan takwa, akhirnya Fang pun menolak dan pergi diantar bibinya dari tempat tersebut. Adegan pun berganti Fang yang sedang bermain basket di sekolahnya. Walaupun Fang ditemani pacarnya Jolie, tetap saja ia menjadi idola gadis-gadis di sekolah tersebut. Saat Jolie sedang menonton, ia pun didatangi oleh seorang pria kaya bernama Peter. Peter yang naksir terhadap Jolie pun meminta Jolie untuk datang ke pesta di rumahnya. Jolie pun menolak ajakan Peter dengan alasan ia akan pergi bersama Fang. Karena ditolak Jolie, ia pun menantang Fang untuk bertanding basket dengannya. Di tengah pertandingan tersebut, Nut temannya Fang pun kesal dan menggigit telinga Peter. Karena terjadi keributan, akhirnya mereka pun dibubarkan oleh guru yang datang. Di locker room, ternyata Peter menjebak Nut dengan menaruh kentamin, mungkin sejenis narkoba, di dalam lokernya. Untung saja, mereka berdua berhasil menyembunyikannya. Selanjutnya, Fang yang sedang pegal-pegal pun dimanja-manja oleh Jolie. Dilanjutkan dengan Fang dan Jolie pun nobar film mantap bersama. Layaknya ABG yang sedang dimabuk cinta, mereka berdua pun ingin melakukan mantap-mantap. Saat Fang ingin memasukkan, ternyata ia sudah keluar duluan, atau ejakulasi dini. Kacau. Di saat yang bersamaan, ibu Fang pun pulang ke rumah. Mereka bergegas menutup pakaian, tetapi tidak bergegas untuk mematikan film mantap-mantap tersebut. Alhasil, mereka ketahuan, dan ibunya Fang menyarankan mereka untuk menggunakan alat kontrasepsi. Emang sama-sama gak ada otak. Fang pun menemui bapaknya, yang ternyata dulu adalah seorang raja gigolo. Bapaknya pun mengajarkan Fang cara memakan es krim. Kemudian, adegan berganti Nat yang sedang disiksa oleh Peter bersama teman-temannya. Lalu Fang datang untuk menyelamatkannya. Fang pun diberi dua pilihan, uang atau Jolie. Fang pun memilih Jolie. Alhasil, terjadi pertengkaran di antara mereka. Fang pun dikeluarkan dari sekolahnya. Akibat Fang yang dikeluarkan dari sekolahnya tersebut, ibu Fang pun jatuh sakit dan tak bisa mencari uang lagi. Fang pun mulai bekerja sebagai cleaning service di tempat bibinya Hang berada. Bibinya Hang menawarkan daripada susah-susah menjadi cleaning service, mending jadi gigolo saja. Dengan digoda Yoyo dan atas izin bibinya tersebut, akhirnya Fang setuju dengan bayaran $10.000. Mantap betul. Tetapi, apa daya, sama seperti tadi, belum sempat mantap-mantap, Fang sudah keluar duluan. Melihat hal tersebut, Chris pun yang sesama gigolo menawarkan Fang seorang wanita unggulan. Tetapi, jauh yang diharapkan, ternyata Chris telah menipu Fang. Bersama wanita tersebut, Fang dilihat oleh teman Peter yang diam-diam memfoto dirinya dan mengirimkannya kepada Peter. Lalu, Peter mengirimkan foto tersebut kepada Jolie, dan Jolie akhirnya memutuskan hubungan mereka berdua. Lalu, Fang menemui ayahnya dan curhat mengenai masalah-masalah hidupnya. Di sini, ayah Fang bercerita bahwa ia dulu adalah seorang gigolo.
yang meniduri istri seorang bos gangster. Hingga akhirnya ia ketahuan dan bos gangster tersebut membuat milik ayah Fang tidak berfungsi lagi. Ayah Fang pun menyuruh Fang untuk menemui raja gigolo lain bernama Abson yang mempunyai hutang padanya sebesar 30 juta dolar. Selanjutnya, Fang pun menemui Yoyo dan meminta maaf. Lalu Fang menawarkan jasanya sekali lagi kepada Yoyo. Yoyo pun menolak Fang dan menyarankan Fang untuk menemani Michelle saja. Bersama Michelle, Fang pun diberi obat kuat dan Fang pun dikeroyok oleh Michelle dan teman-temannya. Kemudian, tibalah saat Fang menemui Abson. Fang meminta Abson untuk menjadi gurunya, tetapi Abson menolak. Fang pun kembali menemui ayahnya. Di sana, ayahnya sedang ditagih hutang. Ayah Fang pun tewas dalam kejadian tersebut. Lalu, Fang pun kembali menemui Abson dan meminta agar hutangnya segera dilunaskan. Karena melihat tekad Fang, akhirnya Abson pun bersedia mengajari Fang menjadi Raja Gigolo. Setelah latihan yang panjang dan anfaedah, akhirnya Fang pun berhasil menjadi gigolo yang kuat dan lebih baik. Fang pun kembali menemui Yoyo untuk meminta maaf dan menawarkan pelayanannya yang kini lebih baik. Akhirnya, Yoyo pun luluh dan mereka mantap-mantap. Fang pun kini telah berubah dan bertransformasi menjadi Raja Gigolo. Scene pun berganti antara Fang dan Michelle yang kini menjadi semakin dekat. Ternyata alasan Michelle menggunakan jasa gigolo adalah suaminya yang kasar dan suka melakukan mantap-mantap di depan anak buahnya. Kemudian, Fang menemani temannya untuk syuting sebuah film berjudul Gigolo. Tetapi, di sana Fang diminta untuk menggantikan temannya karena akting temannya yang kurang baik dan kurang mendalami peran gigolo itu sendiri. Sang sutradara yang bernama Chloe pun meminta Fang untuk menemaninya ke pesta dan berpura-pura menjadi pacarnya. Di sana, Fang bertemu dengan Peter. Ya, Peter. Orang yang dulu menyukai Jolie dan sering membuli mereka. Ternyata, Peter di sini mempunyai niat jahat terhadap Chloe. Ia pun memberikan obat tidur kepada Fang. Untungnya, Fang segera sadar dan segera memuntahkan obat tersebut. Selanjutnya, Fang langsung menuju ke tempat Chloe berada. Ia pun segera menyelamatkan Chloe dan pergi dari tempat tersebut. Malam harinya, Fang bersama Chloe pun mantap-mantap. Adegan tidak saya tampilkan karena amat berbahaya. Chloe akhirnya memperkenalkan Fang pada ayahnya. Ya, ayahnya Chloe adalah suami dari Michelle. Di sana juga, Fang bertemu dengan Michelle, kliennya dan juga ibu tiri dari Chloe. Ayah Chloe pun mengajak Fang ke tempat penyimpanan senjata. Di sana, ia mengancam Fang untuk tidak menyakiti putrinya. Selanjutnya, Michelle yang telah jatuh cinta terhadap Fang pun menyatakan cintanya dan siap meninggalkan Ben, ayah dari Chloe. Tetapi, Fang menolak cinta Michelle dan lebih memilih Chloe. Fang pun datang untuk menemui Chloe dan jujur kepada Chloe bahwa dirinya adalah benar-benar seorang gigolo. Karena terlalu bucin dan dengan kekuatan cinta, Chloe pun menerima masa lalu Fang dan tetap melanjutkan hubungannya. Michelle yang patah hati dan sudah hilang pikiran, membiarkan videonya bersama Fang yang mantap-mantap dilihat oleh Ben. Fang yang sedang berjalan bersama Chloe diculik oleh anak buah Ben. Di rumah Ben sendiri, Yoyo sedang diinterogasi oleh Ben dan disalahkan bahwa dialah yang mengajak Michelle untuk bermain gigolo. Ben kemudian memberi syarat kepada Yoyo. Jika ia bisa menghabiskan 2 botol anggur merah, ia akan dibebaskan. Tetapi Yoyo gagal dan Yoyo pun dijatuhkan ke dalam kolam hingga meninggal. Selanjutnya, Ben menyuruh anak buahnya untuk meniduri Michelle. Dengan ketangguhan seorang wanita, Michelle akhirnya bisa membunuh anak buah Ben tersebut. Di saat Ben ingin mengeksekusi Fang, Chloe pun datang dan menghentikannya. Di sini, terjadi pertengkaran antara ayah dan anak yang bucin. Di tengah-tengah pertengkaran, Michelle pun datang dan membunuh Ben. Melihat ayahnya mati, Chloe pun langsung menyerang Michelle. Dari pertengkaran tersebut, Chloe kalah dan perutnya tertusuk pisau. Saat Michelle ingin mengeksekusi Chloe, Fang pun datang menyelamatkannya, lalu menembak kepala Michelle. Fang pun segera membawa Michelle ke rumah sakit. Adegan akhir pun ditutup dengan Fang yang sedang memberi bunga kepada Chloe. Dan film pun selesai. Perlu diingatkan kembali bahwa film ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang berusia 18 tahun ke atas. Dan untuk bocil-bocil sangat tidak disarankan untuk menonton film ini.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika Anda suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan silahkan berkomentar film apa yang akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih.